Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak rumah. Hari ini kita kembali lagi belajar tema 2 subtema 1, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama bertawassul kepada Rasulullah SAW. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan berkah syafaat sehingga menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak di rumah sekalian. Pembelajaran hari ini kita lanjutkan, yaitu semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik. Anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini adalah tema 1 subtema 2, tema 2 subtema 1, menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, ya anak sekalian, pembelajaran tema ini ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDB. Kompetensi dasarnya Bahasa Indonesia meliputi menguraikan pesan dalam dongeng, disajikan tulisan dan visual untuk kesenangan. Yang PKN memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang matematika menjelaskan sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Dan untuk yang SPDB kita akan mempelajari dengan KD-nya mengetahui bentuk variasi pola irama dalam lagu. Nah, ini anak sekalian. Yang pertama adalah kita belajar tentang PKN. Ya, kita bacakan. Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan untuk manusia. Oleh karena itu kita harus mensyukuri apa sifat yang telah diberikan kepada kita. Bentuk syukur yang kita lakukan termasuk ke dalam pengamalan sila ke-1, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah lambang bintang. Oleh karena itu, bentuk syukur yang kita syukuri kepada Allah tentang tumbuhan hewan, artinya yang pertama, ketika kita memiliki tanaman di rumah, maka kita harus merawat dengan baik agar tanaman itu tumbuh dengan baik, subur. Bagaimana menyirami, memupuk, membuang rumput-rumput liarnya, dipelihara. Kalau kita memiliki hewan peliharaan, ya kita harus bagaimana caranya? Kita harus bersyukur, karena itu juga kita bisa memelihara hewan, dan itu pun hewan itu adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya? Memberi makan, memberi minum, memberi tempat tinggal, membersihkan
kotorannya agar hewan itu tetap sehat. Nah, itu anak sekalian, itu adalah pengenalan setelah pertama. Tidak hanya itu, kita juga menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, yang termasuk kepada sila pertama, sholat, berdoa, menghormati agama orang lain. Itu termasuk pengawalan sila 1. Nah, kita selanjutnya, teman sekalian, nah, manfaat daripada tumbuhan itu bagi manusia adalah apa saja. Nah, ini ada gambarnya, tempat kamu merawat, menyirami, memupuk, sehingga dia ada manfaatnya. Apa? Ya, sumber makanan. Karena tumbuhan yang kita rawat itu akan menghasilkan makanan. Kemudian bahan baku industri. Kalau kita menanam pohon, itu juga sebagai bahan industri. Bahan industri apa? Sebagai mebel, ya, lemari, alat-alat rumah tangga. Kemudian bahan pakaian. Nah, itu kalau kalian itu menanam yang namanya kapas, ditanam dengan baik, dia akan menghasilkan uang, juga akan menghasilkan baju atau pakaian. Kesehatan, jika kalian menanam sayur-sayuran yang dikonsumsi oleh manusia, apa aja sayur-sayuran itu, misalkan wortel, tomat, kentang, dan banyak lainnya, itu untuk dikonsumsi sebagai bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, itulah untuk sila pertama. Kita lanjut ya, anak sekalian di rumah. Perhatikan selanjutnya anakku ya di rumah. Nah, ini adalah sebuah gambar sila kedua. Gambarnya adalah rantai. Bagaimana bunyinya anak sekalian? Mari kita lihat. Nah, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa makna daripada sila kedua itu? Yang pertama, kita sebagai manusia harus memiliki sifat adil. Kita sebagai manusia harus memiliki sifat beradab. Beradab artinya memiliki rasa kasih sayang, memiliki rasa simpati, ya, menolong. Seperti pada gambar di sini. Nah, ini lihat pada gambar di sini. Di situ ada teman kamu sakit. Kewajiban kita sebagai teman adalah menjenguknya, bagaimana kondisinya, itu kita lihat pada gambar di sini anak sekalian ya. Nih, jadi kalau ada teman kita yang sakit, kita menjenguk. Selanjutnya, bagaimana pada gambar selanjutnya adalah kita harus sama-sama menolong orang yang kesusahan, kayak pengemis, tidak ada pengemis. Kalau di sini gambarnya pengemis, ya, terkena musibah, banjir, longsor, maka kita sebagai manusia harus memiliki rasa kemanusiaan, rasa peduli, rasa cinta, rasa sayang, ya, sehingga kita saling peduli. Siapa yang membutuhkan, ya kita tolong, anak sekalian ya di rumah. Kemudian, nah, tidak hanya itu, ada mungkin kalian itu pergi ke sekolah, melihat temannya yang jatuh, kita tolong, ya, kita obati. Kalau kita nggak bisa mengobati, kita antar ke puskesmas agar luka-lukanya cepat dibersihkan dan cepat beraktivitas kembali, anak sekalian. Nah, inilah ya pengawalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari berbagai gambar yang ada di sini adalah kita bagaimana sebagai warga negara Indonesia memiliki rasa peduli, memiliki rasa cinta, kasih sayang sesama. Juga Allah mengatakan bantu, ta'awanu, ya, saling tolong menolong kamu dalam kebaikan. Allah juga mengajukan seperti itu, ya, kita tolong.
Jika saudara kita sakit, kita jenguk. Jika saudara kita kena musibah, ya kita menjenguk. Jika saudara kita itu orang tuanya meninggal, ya kita harus melawan anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, inilah pembelajaran sila ke-1 dan sila ke-2. Nah, kita lanjut sekarang anak-anak sekalian ke pembelajaran selanjutnya, ya, dalam sila ke-2. Maka pembelajaran selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, karena di KD-nya disebutkan tentang dongeng, Bapak akan menjelaskan arti daripada dongeng itu. Nah, di sini dongeng adalah cerita khayal yang tidak benar terjadi. Jadi khayalan tidak nyata, itu hanya fiksi. Sehingga dongeng itu banyak sekali cerita. Contohnya maling kundang, contohnya kancil dan buaya, contohnya banyak sekali ya. Contoh-contoh itu namanya dongeng. Jadi sesuatu yang tidak terjadi, tidak nyata, itu hanya khayalan, itu disebut dongeng. Nah, ini ya, nama di rumah. Selanjutnya, sifat daripada dongeng adalah menghibur, mengandung nilai pendidikan. Juga di dalam dongeng itu ada pesan-pesan yang harus kita perhatikan, ya, pesan-pesan moral. Nanti kita lihat tayangan di situ. Dongeng cerita yang dikarang dan diceritakan secara berulang-ulang. Yang dikarang, yang diceritakan secara berulang. Jadi dongeng itu adalah karangan buatan manusia yang di dalamnya atau di dalam isi dongeng itu adalah pesan atau contoh-contoh yang baik. Dongeng adalah warisan dari nenek moyang. Jadi sudah dari zaman dulu dongeng itu ada, ya. Kemudian dongeng adalah cerita yang berbentuk peristiwa. Tapi peristiwa-peristiwa dalam dongeng itu bukan nyata. Tapi peristiwa-peristiwa dalam dongeng itu adalah khayalan. Ya, teman-teman sekalian. Kita lanjut anak-anak. Di dalam dongeng itu ada unsur-unsurnya. Unsur dongeng. Apa saja sih Pak unsur-unsur dongeng? Nah, anak-anak di rumah coba kita amati. Kita lihat di dalam slide ini apa saja ya. Nah, di situ ada tokoh, ada sifat tokoh, ada tempat atau latar atau pesan dalam dongeng. Nah, tokoh itu apa? Sifat tokoh itu bagaimana? Latar itu apa Pak? Pesan dalam dongeng itu bagaimana Pak? Coba kita lanjut. Slide selanjutnya ya anak-anak sekalian. Nah, di sini kita lihat akan lagi arti tokoh, sifat tokoh, pesan dalam dongeng itu. Ini juga ada artinya. Kita lihat dalam slide. Nah, tokoh, nah anak sekalian, tokoh pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi itu tokoh. Contohnya apa namanya? Kancil itu tokoh, buaya itu tokoh, kemudian ada maling kundang itu namanya tokoh dalam cerita itu. Kemudian sifat tokoh itu bagaimana? Ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Nah, protagonis yang bisa diartikan adalah tokoh yang menampilkan kebaikan. Jadi tokoh dalam cerita itu selalu berperilaku baik, baik ucapannya, sikapnya itu baik. Itu dinamakan tokoh protagonis. Kemudian ada tokoh yang disebut tadi adalah antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh jahat atau tokoh penentang kebaikan. Jadi
sifatnya jahat, bicaranya tidak baik, sikapnya tidak baik, perilakunya tidak baik, karena cenderung kepada hal-hal perlakuan jahat, membunuh, mengejek. Nah, itu adalah sebuah tokoh yang antagonis. Kemudian di sini ada tritagonis, atau tokoh yang mendukung protagonis untuk memperjuangkan nilai kebaikan. Jadi yang mendukung. Nah, teman sekalian. Jadi ada tokoh sifat, ya, ada sifat tokoh itu, kemudian pesan dalam tokoh. Kemudian pesannya bagaimana, anak sekalian? Kita lihat di sini, anak sekalian. Nah, latar itu adalah tempat, merupakan keterangan dalam cerita yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Contohnya di Jawa Barat, di mana itu menunjukkan tempat terjadinya peristiwa itu. Di Sumatera, seperti Maling Kundang itu di Sumatera. Seperti bawang putih, bawang merah, itu juga di luar Jawa. Itu menunjukkan tempat peristiwa. Pesan itu bagaimana, anak sekalian? Nah, pesan ini, pesan yang tergabung dalam suatu dongeng disebut amanat. Jadi dalam dongeng itu ada amanat, ada pesan yang harus diberikan kepada pendengar, penonton misalkan, yang mengandung pesan moral atau kebaikan. Nah, itulah dongeng, di mana dongeng itu memiliki pesan atau moral, baik itu pendidikan ataupun keagamaan. Itu dongeng. Ini anak sekalian. Selanjutnya, anakku, perhatikan tayangan video selanjutnya. Nah, ini ada tayangan video, anak sekalian. Coba kita lihat di sini tayangannya. Kita simak bersama. Nah, perhatikan anak sekalian, ya. Di sini adalah ada anak kecil, kemudian ada ayahnya di sini datang. Jadi ayah itu memerintahkan kepada Krishna ini. Nah, ini anak sekalian, ceritanya adalah seorang anak kecil pengembala yang dia selalu patuh perintahnya terhadap ayahnya. Namanya Krishna. Setiap pagi dia selalu mengembala kambingnya. Apa yang diperintahkan oleh ayahnya, dia tidak pernah menolak, tidak pernah menentang. Dia selalu mengatakan iya. Tapi Krishna ini adalah anak yang nakal, anak sekalian. Ini adalah cerita ini.
Ketika dia disuruh untuk mengembala sapi oleh orang tuanya, mereka berangkat. Tapi ketika dia sampai di padang rumput, sang Krishna ini dia sambil meniup serulingnya, kemudian dia berteriak, ada harimau, ada harimau, ada harimau dalam ceritanya. Tapi yang terjadi apa? Orang kampung datang semuanya untuk melihat Krishna, ternyata harimau itu tidak ada. Kemudian peristiwa selanjutnya mengembara kambing lagi Krishna. Kemudian yang terakhir itu dia mengatakan ada harimau. Ternyata orang kampung tidak datang. Sehingga harimau itu memakan sapi-sapi yang digembala oleh Krishna. Nah, kesimpulan daripada cerita itu, isi daripada cerita itu, satu, isinya Krishna adalah anak manut. Yang kedua, Krishna adalah anak yang nakal. Yang ketiga, Krishna adalah anak yang bohong. Maka pesan dalam cerita itu, kita tidak boleh menjadi anak pembohong. Anak di rumah ya. Jadi anak di rumah harus jujur sama orang tua. Tidak boleh membohongi orang tua. Ketika sekolah, ketika ada tugas, yang kamu harus kerjakan dengan jujur. Gak boleh nyontek, ya harus sekalian. Nah, itu adalah sebuah cerita. Nah ini adalah contoh daripada cerita atau dongeng itu tadi. Nah, sekarang kita pembelajaran kepada SPDB tentang lagu. Nah, nanti anak-anakku lihat di buku Platinum tema 2 itu di halaman tema 2 itu ada di halaman halaman 9 di sini. Ada halaman 9. Ya, lagu Bunga Hiasan. Di dalam lagu itu ada pola irama, ada bilangannya, ada ketukannya berapa. Nah, mari kita jelaskan satu persatu di sini ya, anak sekalian. Pola irama, artinya pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam satu birama. Saya ulangi, pola irama adalah panjang pendeknya satu birama. Seperti pada lagu Bunga Hiasan. Lagu Bunga Hiasan dinyanyikan dengan tempo andente. Dinyanyikan dengan tempo andente. Andente itu apa, Pak? Andente itu adalah tempo sedang. Ya, anak sekalian. Kemudian lagu Bunga Hiasan, ya, tempo sedang memiliki kecepatan 69 sampai 76 ketukan per menit. Ya. Kemudian lagu Bunga Hiasan berbirama 4/4, artinya setiap birama 4 ada 4 ketukan. Ya, 4 ketukan. Setelah itu ada 4 ketukan. Sekalian, ada ketukan. Nah, anak sekalian, jadi lagu itu terdiri dari pola irama, kemudian ada tempo sedang yang disebut andente. Kemudian tempo sedang itu bisa 69 sampai 76 ketukan. Bilangan dalam lagu hiasan itu adalah 4/4 dimulai. 4/4 birama itu dimulai. 1, 2, 3, 4 itu langsung dimulai. Contohnya, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya dengan hitungan 4/4. Kita mulai 1, 2, 3, 4 Indonesia. Nah, seperti itu anak sekalian contohnya. Nah, dalam birama itu ada 4 ketukan.
itulah pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan pembelajaran tema hari ini bisa dipahami oleh anak sekalian di rumah. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa pembelajaran di sini yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini adalah pembelajaran tema 2. Mungkin anak sekalian sudah punya buku platinum di rumah, silakan dipelajari di halaman awal ya. Karena ini adalah tema 2, subtema 1. Silakan pembelajaran di rumah, tetap semangat anak-anak di rumah, tetap semangat belajarnya, tetap doa, tetap sholat, tetap ngaji. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Anak-anak sekalian, Bapak akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sebelum kita tutup anak sekalian, marilah kita tutup dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, pembelajaran ini saya cukupkan sekian untuk sekalian. Kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran tema selanjutnya. Pesan Bapak tetap belajar di rumah dan semangat. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum